Baiklah, di sini saya menggunakan jurnal biomedis dan farmakologi dengan judul tinjauan tentang mekanisme alergi yang dimediasi histamin, reaksi, dan peran terapeutik, keamanan, dan efektivitas klinis cetirizine dalam manajemen alergi dan penyakit lainnya di zaman modern. Nah, jadi di jurnal ini saya menemukan permasalahan yaitu bagaimana interaksi obat cetirizine dengan reseptor H1 histamin. Nah, jadi yang sama-sama kita ketahui bahwa cetirizine adalah antihistamin generasi kedua yang digunakan untuk mengelola reaksi alergi. Jadi meskipun antihistamin H1 generasi kedua berasal dari antihistamin H1 generasi pertama, namun antihistamin generasi kedua ini memiliki lebih banyak manfaat daripada generasi pertama karena memiliki efek sedatif atau antikolinergik yang lebih sedikit. Nah, cetirizine ini tidak dimetabolisme di hati dan tidak berinteraksi dengan penginduksi atau penghambat dari CYP, seperti sistem sitokrom P450. Nah, pada gambar ini terdapat cara kerja dari cetirizine sebagai reseptor dari histamin. Nah, yang pertama itu terjadi pelepasan histamin dari sel mas. Terjadi pelepasan histamin dari sel mas. Nah, ketika terjadi reaksi alergi, sel mas ini akan mengalami degranulasi dan melepaskan histamin. Nah, histamin kemudian berikatan dengan reseptor H1 yang berada pada membran target. Nah, reseptor H1 ini merupakan reseptor tipe G protein couplet reseptor atau GPCR yang terhubung langsung dengan protein G tipe GQ yang ini. Nah, selanjutnya terjadi aktivasi reseptor H1 oleh histamin. Nah, saat histamin berikatan dengan reseptor histamin H1 terjadi perubahan konformasi sehingga protein GQ diaktifkan atau GDP berubah menjadi GTP. GDP yang ini berubah menjadi GTP. Nah, selanjutnya protein GQ ini kemudian mengaktifkan enzim fosfatidilinositol 4,5 difosfat. Nah, kemudian terjadi pembentukan second messenger di mana enzim fosfatase beta 1 ini akan memecah dari fosfatidilinositol 4,5 difosfat ini menjadi dua molekul penting, yaitu menjadi inositol 1,4,5 trifosfat dan juga menjadi 1,2 diasil gliserol. Nah, selanjutnya terjadi peningkatan kalsium dari intraseluler. Nah, peningkatan kalsium ini di sitoplasma ini menyebabkan aktivasi protein kinase C, terus mengaktifasi faktor transkripsi seperti NF dan KB, kemudian pelepasan mediator inflamasi dan ekspresi molekul adesi serta faktor kemotaksis. Nah, sehingga dapat menyebabkan munculnya gejala seperti gatal, kemerahan, pembengkakan, atau peningkatan permeabilitas pada pembuluh darah. Nah, untuk mekanisme kerja dari cetirizine ini, di mana cetirizine ini adalah antagonis selektif reseptor H1. Nah, mekanismenya terdapat pada gambar di mana cetirizine, di mana molekul cetirizine ini, nah cetirizine ini kemudian akan berikatan dengan reseptor histamin H1 sehingga menghambat reseptor histamin H1 ini untuk berikatan dengan reseptor tersebut. Nah, artinya menjaga reseptor ini tetap dalam keadaan inaktif. Nah, akibatnya ini aktivasi protein dari GAQ ini tidak terjadi. Terus fosfolipase beta 1 ini juga tidak aktif dan PIP atau fosfatidil fosfatidilinositol 4,5 difosfat ini uh, juga tidak dipecah menjadi
inositol 1,45 trifosfat dan juga tidak dipecah menjadi 1,2 diasilgliserol. Nah, juga menyebabkan pelepasan dari kalsium ini berkurang sehingga mediator inflamasi tidak dilepaskan. Nah, jadi cetirizine ini bekerja sebagai antagonis reseptor H1 dengan cara menghambat ikatan histamin pada reseptor H1. Nah, sehingga jalur sinyal dari GPCR, terus PLC, dan juga IP3 ini, serta CA tidak teraktivasi, sehingga dapat mencegah terjadinya pelepasan mediator inflamasi dan dapat mengurangi gejala alergi.